Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jaya Bersama Channel yang membahas seputar usaha toko bangunan, bisnis toko bangunan. Hari ini saya akan membagikan tips untuk pemula lagi ya. Jadi saya fokuskan untuk pemula. Jadi tips kali ini yaitu yang memang wajib terapkan, yang wajib dipahami, yang wajib harus dipelajari oleh pemula, yaitu sistem komputerisasi ya teman-teman. Kenapa sih harus sistem komputerisasi ya? Karena menurut saya ini sangat penting ya untuk pemula. Jangan sampai nanti udah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun baru pakai komputerisasi. Kenapa saya bilang jangan? Karena nanti bakalan susah. Ya, susah kenapa? Udah banyak barangnya, udah banyak stoknya, kita baru input ke komputerisasi. Itu susah. Jadi usahakan kalau kita memulai, di situ kita memang harus sudah memiliki sistem komputerisasi seperti yang kami terapkan di toko kami. Gunanya apa? Ketika kita baru buka toko, kita baru belanja produk, kita baru mau jualan ya, atau baru mulai, itu kita harus pakai komputerisasi. Gunanya apa? Agar lebih mudah untuk penginputan barang ke komputer atau penginputan data ke komputer. Jadi kalau misalnya kita sudah berjalan 2 atau 3 tahun, itu bakalan susah karena kita membongkar lagi stoknya, kita menghitung lagi. Tapi kalau kita baru mulai, kita sudah memiliki sistem komputerisasi, itu lebih gampang memasukkannya ya teman-teman. Jadi itu. Selain itu, komputerisasi juga memudahkan kita untuk pembukuan ya, penghitungan stok, kemudian penjurnalan, kemudian juga lebih memudahkan kita melihat laba jual ya, keuntungan bersih. Jadi memudahkan kita melihat keuntungan juga. Saya contohkan seperti ini. Ini saya ingin melihat keuntungan ya, keuntungan. Nah, ini sudah langsung terekap teman-teman. Sudah kita sudah tahu sekian. Nah, ini seperti ini kan. Laba jualnya seperti ini. Ya, ini 19 hari terakhir saya sudah mendapatkan laba jual sekian, kemudian total pokoknya sudah terpisahkan otomatis. Jadi laba jual itu artinya keuntungan kita. Jadi keuntungan kita selama 19 hari terakhir. Nah, dari keuntungan itu kita bisa mengatur keuangannya. Contoh, keuntungan kita dari 19 hari terakhir itu misalnya 10 juta. Berarti 10 juta itu yang kita kelola untuk bayar listrik, operasional karyawan, gaji karyawan ya, operasional toko dan lain sebagainya. Jadi kita nggak memakai modal untuk belanja ya, modal untuk barang itu nggak terpakai. Nah, jadi itu karena apa? Karena bangkrutnya atau nggak berkembangnya suatu usaha itu bukan cuma toko bangunan ya, tapi semua usaha itu nggak berkembang, atau semua toko itu nggak berkembang, itu bukan karena ya ada beberapa faktornya. Itu ya salah satunya itu uang modal itu terpakai untuk pribadi. Artinya mereka nggak tahu, kita nggak tahu keuntungan kita ini berapa, modal kita berapa, jadi kepakai semua. Misalnya keuntungan kita itu per harinya 1 juta, tapi kepakai untuk pribadi itu 1,5 juta. Itu kan berarti uang modal itu terpakai ya kan.
Nah, seperti itu. Jadi keuntungan kita menggunakan sistem komputerisasi itu seperti itu, teman-teman. Kita tahu keuntungan bersih kita berapa. Ya, jadi itu yang bisa kita olah-olah, yang bisa kita kelola uangnya untuk bayar listrik dan sebagainya. Nah, jadi usahakan buat teman-teman yang ingin membuka usaha toko bangunan, untuk pertama kali usahakan belilah alat komputerisasi, atau kalau misalnya kemahalan ya tablet Android yang sudah kita install aplikasi untuk kasir seperti itu. Tapi saya sarankan untuk komputer ya, karena komputer lebih lengkap biasanya aplikasinya. Lengkap aplikasi kasirnya itu biasanya lebih lengkap, ada jurnalnya, ada laba jualnya. Kalau di Android ada yang lengkap, tapi saya belum pernah coba ya yang lengkap. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dibilang mahal, ya memang seperti itu, mahal ya. Kita memang harus sisihkan uang untuk hal seperti itu. Jangan sampai nanti kita ke depannya itu susah. Jangan sampai ke depannya itu nanti kita menyesal gitu, karena nggak pakai sistem komputerisasi dari awal ya. Karena kegunaannya itu sangat bermanfaat untuk kedepannya. Salah satunya, toko kita itu bisa autopilot. Artinya autopilot itu kita bisa serahkan ke karyawan, karena kita nggak perlu lagi menghafal barang, menghafal harganya. Kita cukup inputkan di komputer, karyawan tinggal lihat artikel, lihat namanya, di komputer sudah muncul harganya. Jadi kita nggak sibuk lagi ketika kita keluar toko, karyawan telepon ini berapa harganya, ini berapa harganya ya. Jadi di komputer sudah tertera semuanya. Nah, jadi itu kedepannya kalau kita mau di autopilot itu sudah mudah. Kita tinggal kontrol stok, kontrol keuangan, kas harian, seperti itu. Nah, kegunaan yang lain dari sistem komputerisasi itu ya, kita dipandang konsumen itu sebagai toko yang modern ya. Toko modern karena kita sudah pakai struktur kasir, kita sudah modern lah. Nah, kemudian data transaksi ya, biasanya kita kalau misalnya tradisional itu kita pakai bon tulis ya. Ketika bon tulis misalnya ini tanggal berapa, ini tanggal 29, misalnya tanggal 1 ada konsumen yang balik, ibaratnya ada kesalahan pada saat itu, dia menanyakan bonnya, pertinggal bonnya. Sedangkan kita sudah 28 hari, itu berarti sudah banyak transaksi ya. Jadi kita susah untuk mencari bonnya yang tanggal 1 tersebut ya. Apalagi kalau kita nggak rapi, nggak rajin untuk menyimpan ya, udah berserakan gitu kan. Nah, kita itu payah untuk menelusurinya. Tapi kalau dengan sistem komputerisasi, dengan sistem aplikasi kasir ini, kita bisa menelusuri hanya dengan mencari nomor transaksi misalnya, atau dengan mencari nama member, seperti itu kita sudah langsung dapat, bisa kita cetak kembali itu teman-teman ya. Jadi sisihkan keuangan untuk mensistem komputerisasi toko kita ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar usaha toko bangunan ya, yang baru pemula maupun yang udah berjalan beberapa tahun seperti saya, itu boleh silahkan di kolom komentar, atau bisa request juga mau dibuatkan video tentang apa, pokoknya seputar bisnis toko bangunan. Oke teman-teman, lain kali saya buatkan juga tips-tips lain, manajemen toko lainnya seputar toko bangunan ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan share, serta subscribe ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.